Ya, shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Kali ini kita akan membahas sebuah berita yang lagi viral bagaimana IDF atau tentara Israel sudah menemukan markas penyanderaan yang dilakukan oleh Hamas. Ya, sebagaimana berita yang beredar sahabat, mulai dari manula, wanita, bahkan anak-anak balita, bayi juga mengalami penyanderaan. Nah, gambar yang kelihatan di layar ini sahabat adalah sebuah tempat di mana Hamas bersembunyi di sekitar rumah sakit dan sekolah. Yuk kita play videonya sahabat. A Hamas command station in the basement. I'm here in Gaza. Nah, itu katanya adalah basement ya. Nah, ini si om tentara ini adalah IDF sahabat yang akan menjelaskan bagaimana temuan beliau mengenai tempat penyanderaan di bawah tanah. Yuk kita dengar apa perkataan beliau. City, we are here next to a house of a terrorist. This is one of the senior terrorists who is the head of the operational naval operations that led the raids into Israel. His house. Jadi sahabat, menurut si om tentara ini adalah tempat operasional seorang pemimpin Hamas ya. Dan disinilah rumahnya, kata om tentara ini. He's right next to a school. Itu dia tunjukin sahabat, persis dekat school katanya, dekat sekolah. Jadi markas Hamas tersebut berdekatan dengan sekolah sahabat. His house is 200 yards from the hospital of Rantisi. Next to it. Nah, kata dia markas tersebut juga sekitar 200 yard ya dari rumah sakit, kata si om tentara ini. Jadi 200 yard itu sekitar 180-an meter sahabat. Sekitar itu. Sangat dekat ya, 180-an meter. Nah, kita dengar lagi sahabat. House, there is a tunnel. The tunnel is built with electricity and it goes down. Ini dia lagi nunjukin sebuah alat kelistrikan yang merupakan penghubung daya ke alat-alat yang digunakan oleh teroris Hamas. Directly to the tunnel. This is a covered tunnel. It's part of the same floor and it slides down here. Nah, ini lobangnya sahabat. Nah, lobang dari teroris Hamas menuju ke ruang bawah tanah. Jadi memang sudah diatur sedemikian rupa ya. It's a covered tunnel so nobody can find it. The tunnel is let down more than 20 meters. Wow, lihat ini sahabat. Nah, lubangnya dalam sekali. Down. Ya, sekitar 20 meter katanya ya ke bawah. Menurut si om tentara ini, nanti di situ kita akan menemukan pintu anti peluru, kata dia. This is Rantisi Hospital. Itu rumah sakitnya, ya memang sangat dekat sekali sahabat. Dan di bawah-bawah rumah sakit itu bisa saja mereka bermarkas atau di bawah sekolah. Jadi memang mereka selalu menggunakan tempat-tempat yang dilindungi oleh hukum, sekolah-sekolah, rumah sakit, bahkan daerah-daerah warga rakyat sipil. And this is the place where I showed you the tunnel. I want you to see. Nah, itu dia. This is the back side of the hospital. We are now in... Nah, dia sekarang lagi berada di belakang rumah sakit sahabat, di basement ya. The area of the basement of the hospital. Nih sahabat ya. I want to show you a room where we found all the gear, the operational gear of Hamas. Hamas is using hospitals, like we showed the evidence in Shifa Hospital. In other hospital, we are now... Jadi ini ruang bawah tanah yang sengaja dibuat oleh Hamas untuk berlindung dan bermarkas di rumah sakit Rantisi namanya sahabat. Di rumah sakit Rantisi itu salah satu rumah sakit di mana Hamas menjadikan itu adalah markas mereka. Selain kemarin yang sudah dibongkar juga ya rumah sakit Sipa. Nah, rumah sakit Sipa juga merupakan markas mereka di bawah tanah. Jadi mereka memang sengaja lakukan tempat-tempat umum, tempat-tempat rumah sakit, sekolah, bahkan rumah-rumah warga untuk berlindung. Seeing it in live in Rantisi Hospital. An operation still conducting right now. Look at what Hamas is holding inside the hospital. I want you to understand. This kind of gear is a gear
for a major fight. These are explosives. These are vests with explosives. Yeah, it's a body vest for terrorists to explode on forces. Among hospitals, among patients, we have hand grenades, Kalashnikovs, and then we have the RPGs. People shooting RPGs from hospitals. The world has to understand who is Israel fighting against. And in this basement we... Jadi itu tadi ditunjukkan oleh si Om Tentara adalah alat-alat perang yang digunakan oleh Hamas, baik itu berupa rompi, alat-alat peledak seperti granat ataupun granat tangan ya. Jadi mereka gunakan ya, bahkan kemungkinan besar mereka juga gunakan untuk melakukan aksi-aksi bom bunuh diri. Jadi mereka temukan di markas tersebut peralatan-peralatan peledak gitu sahabat. Found a motorcycle. They were all used in the massacre of the 7th of October. They even have bullets in this motorcycle. So they came back from the massacre on the... Jadi ini adalah sepeda motor yang digunakan mereka untuk menghabisi nyawa orang-orang Israel mulai dari manula, wanita, anak-anak, bahkan bayi tanggal 7 Oktober itu sahabat. Kalau saudara nonton video saya yang ini ya, di situ ada komentar yang saya sematkan sahabat, disertakan dengan 3 link bagaimana Hamas di situ menyerang Israel dan menembaki warga Israel sahabat. Mereka tidak tahu apa-apa, lalu secara membabi buta mereka serang mulai dari anak-anak. Tetapi ketika saudara buka link tersebut, saya peringatkan bagi yang tidak kuat, yang tidak mampu melihat darah, dan yang mempunyai kelemahan jantung dan lain-lainnya, saya harap jangan ditonton ya, karena itu penuh dengan kekerasan. Nah saudara yang terkasih, ini adalah sepeda motor tersebut. Jadi memang mereka juga selain menggunakan kendaraan roda 4, mereka juga menggunakan sepeda motor sahabat. Nah memang begini sepeda motornya. Lalu mereka sambil naik sepeda motor, mereka tembakin gitu orang-orang ya, tanpa ampun. Dalam video itu juga ada warga Israel sampai minta ampun gitu. Tidak ada, mereka kasih ampun. Bahkan ibu-ibu yang menyusui pun langsung cara membabi buta mereka tembakin. Jadi tadi ada ditunjukkan sebuah lubang ya, tempat tembakan peluru kata si Om Tentara ini. Jadi ini kendaraannya setelah mereka menyerang Israel, mereka sembunyikan kendaraannya di sini juga sahabat. Kita dengar lagi. Hospital with hostages on a motorcycle. We find the chair, a woman, clothes, and a rope. Nah di sini si Om Tentara menunjukkan inilah kira-kira tempat penyanderaan tersebut. Ada kursi wanita, baju wanita gitu ya. Jadi ada banyak kabarnya wanita memang disandra gitu ya, dilakukan penganiayaan oleh teroris Hamas. A rope next to the legs. Nah ini sahabat, si Om Tentara menunjukkan bagaimana ada tali di kaki kursi tersebut ya. Ya kemungkinan besar ini adalah untuk mengikat sandera tersebut, digunakan tali. Wah miris sekali sahabat ya, kasihan sekali warga Israel diperlakukan, dipersekusi begitu. And look above this, look above it. It's a baby bottle. It's a baby bottle in a basement. Ini adalah botol bayi sahabat yang ditunjukkan oleh si Om Tentara. Ya memang bukan hanya isu bahwa teroris Hamas juga menyandra bayi-bayi yang lagi menyusui sahabat. Sungguh memalukan, sangat bidadab sekali kelakuan teroris Hamas ini sahabat. Jadi ini adalah botol bayinya, dan ada saya temukan juga di beberapa video lainnya sahabat yang berbahasa Inggris. Ada beberapa botol bayi juga berserakan di lantai ya. Nah ini si Om Tentara menunjukkan yang ada di atas. Nah ini sepertinya mainan anak juga ya. Jadi kemungkinan anak itu lagi memegang mainan, dipaksa gitu ya, disandra, diculik gitu sahabat. Above a World Health Organization sign. Again, we're in the same basement, and here we see diapers. We can see this area. Nah, ada juga popok bayi sahabat. Kasihan sekali ya. Aduh, bayi-bayi juga ikut jadi korban. Jadi kita lihat penjelasan si Om Tentara ini lagi. Is a closed area from the rest of the hospital. We can see the ventilation air that was done improvisedly to this area,
And we can see infrastructures that was built in here, toilets, shower, a small kitchen, will provide the terrorists their needs. Also conduct. Jadi inilah tempat penyanderaan itu sahabat. Mereka juga sediakan toilet, tempat mandi atau shower, bahkan ventilasi udara ya, yang apa adanya. Ya namanya juga di bawah tanah sahabat, ruang bawah tanah tidak ada sehatnya ya. Mereka kasihkan ventilasi udara ya. Kita lihat di dalam video ini ya memang sangat-sangat tidak sehat sahabat. Apalagi yang disandra adalah ibu-ibu yang menyusui, ada yang bayi juga ya. Sangat bidadab sekali sahabat. A hideout where terrorists take hostages and hide out. Now we'll show you now the evidence. You're now entering into the room where we suspect the hostages were being held. I want you to look at this room. People are putting curtains. Jadi kemungkinan ini adalah tempat interogasi buat buat tawanan teroris Hamas sahabat. Jadi inilah tempatnya ya, dan juga mungkin juga untuk ketuanya bersantai-santai saya rasa. With nothing above, just wall. No reason to put here a curtain unless you want to film hostage. Jadi mereka gunakan penyamaran seperti ini sahabat, supaya Sandra itu tidak mengenal tempat ini gitu. Jadi horden-horden ini mereka buat gitu ya, yang tidak ada jendelanya, hanya dinding tembok ya. Sebenarnya untuk apa kan? Tetapi untuk mengelabuhi para Sandra supaya mereka tidak mengetahui bahwa mereka sedang di bawah tanah gitu sahabat. Disengaja mereka buat horden-horden beginilah ya, seperti sinetron gitu sahabat. Yes, and deliver movies. And now we'll show you more evidence. In this room, there is a list. Says, we are in an operation. The operation against Israel started in the 7th of October. This is a Guardian list where every terrorist writes his name and every terrorist has his own shift. Guarding. Jadi itu sahabat yang terkasih ya. People that were. Kita lihat bagaimana ada daftar di situ, tulisannya bahasa Arab sahabat. Saudara lihat ini ya, bahasa Arab. Nah, itu. Jadi ini adalah daftar-daftar orang-orang Israel atau tugas daripada anggota-anggota teroris Hamas untuk melakukan aksinya sahabat. Nah, saudara lihat di sini ya. Jadi inilah target mereka dan tugas mereka masing-masing, dan inilah yang mereka bahas di ruang bawah tanah di Rumah Sakit Ransisi dekat sekolah. Of October. This is a Guardian list where every terrorist writes his name and every terrorist has his own shift. Nah, demikian sahabat ya. Jadi si Om tentara IDF ini sudah menunjukkan bagaimana markas Hamas, tempat penyanderaan orang-orang Israel yang dilakukan oleh teroris Hamas, memang cukup miris sekali, sangat luar biasa sahabat. Orang Israel sebenarnya sudah beberapa kali meminta ya supaya Sandra itu dilepaskan, tetapi mereka tidak lakukan, sehingga IDF terpaksa untuk membela warganya harus menyerang, membombardir markas-markas Hamas. Jadi ini di Rumah Sakit Transisi ya, persis mereka dalam tempat-tempat wilayah-wilayah rumah sakit sebagai temeng atau benteng mereka untuk melindungi mereka. Oke sahabat yang terkasih, demikianlah informasi yang saya dapatkan hari ini. Tuhan Yesus memberkati bagi kita semua. Shalom.